Emas kembali menciptakan rekor terbaru, tapi beberapa data ekonomi kelihatannya juga relatif mendukung. Hanya saja untuk malam nanti, kira-kira apakah ini akan terus berlanjut atau tidak. Di sisi lain, dampak dari keputusan dari PBOC sepertinya agak sedikit menguap, dan kita lihat ada koreksi di pasar Hang Seng. Tapi apakah itu akan berakhir atau tidak, dan apa saja yang akan menjadi faktor yang dominan untuk pergerakan ke depan. Kita lihat berikut ini. Kemarin kita lihat data ekonomi consumer confidence yang ternyata dirilis dengan angka 98,7, itu berarti di bawah ekspektasi 103,9, bahkan kecenderungannya turun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang ada di 105. Ya, mengingat angka ini juga revisi ya, dari 103 menjadi 105, otomatis sebetulnya yang diharapkan adalah terjadi peningkatan. Hanya saja, realitanya ternyata data tersebut justru turun alias melemah, bahkan lebih lemah daripada ekspektasi. So, angkanya di bawah 100. Angka yang lemah ini mengakibatkan dolar kembali mengalami penurunan, persis dengan apa yang kita bahas kemarin. Kemudian juga US Treasury Yield-nya juga kembali turun, dan itu pula yang menyebabkan USD Japanese Yen dengan mudahnya kembali mengalami penurunan. Di sisi lain teman-teman, walaupun angkanya sudah berada di bawah 100, bukan berarti dia sudah mencerminkan angka tertentu yang mengakibatkan dampak kerugian ataupun dampak yang secara spesifik mungkin lebih kepada arah resesi. Nah, ternyata setelah saya baca ulang dari beberapa artikel, ada yang menyebut terkait dengan tanda bahaya itu jika memang ternyata terjadi penurunan di bawah angka indeks 80. So, masih 98, tapi ya so far dianggapnya turun. Dan itulah kenapa yang membuat emas kembali bergerak naik. Dan geopolitik saya rasa hanya satu persekian faktor yang menyebabkan harga emas mengalami kenaikan. Kenapa? Karena saya tidak menemukan posisi safe haven di saat itu, yang biasanya kalau misalkan terjadi sesuatu hal terkait dengan geopolitik, bukan hanya emas sebagai safe haven, tapi juga US dollar akan mengalami kenaikan ataupun peningkatan. Di sisi lain, harga yang tertera justru menunjukkan dolar melemah. Sementara ya kita lihat juga crude oil mengalami kenaikan, gangguan mungkin ke arah pasokan, tapi di sisi lain juga ada beberapa faktor yang menyebabkan harga tersebut naik. Nah, inilah beberapa faktor yang menyebabkan harga minyaknya kecenderungan mengalami kenaikan. Pertama tentunya terkait dengan penurunan suku bunga Federal Reserve ataupun Bank Sentral Amerika, dilanjutkan dengan kombinasi itu terkait dengan penurunan suku bunga dari PBOC. Ya, seperti kita ketahui kemarin dari gubernur bank ataupun gubernur PBOC mengatakan mereka akan melakukan langkah selanjutnya untuk melonggarkan kebijakan moneter guna mendukung pemulihan ekonomi. Nah, tentunya dua poin ini saja sudah memberikan ekspektasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih sehat, termasuk dari pemulihan ekonomi China. Kenapa? Karena nantinya itu akan mengarah kepada ekspektasi aktivitas ekonomi yang kembali pulih, dan berarti ada aktivitas ataupun tingkat permintaan yang juga kembali pulih, sehingga harga minyak akan kecenderungan mengalami kenaikan. Nah, yang ketiga, faktor geopolitik. Kalau kita lihat terkait dengan gangguan pasokan, sepertinya gangguan pasokan tersebut juga bukan karena perang, melainkan untuk saat ini masih terganggu oleh badai. Dan di Teluk Meksiko, lagi-lagi kita lihat dengan angka inventory minyak yang disampaikan dari survei swasta yang menunjukkan angka ya relatif lebih rendah. Dan itu berarti mengakibatkan kalau kita bisa bilang ini adalah kondisi di mana cukup normal, tapi juga belum tentu akan bertahan lama. Jadi hati-hati, nanti malam akan ada data inventory dari versi IAE atau versi resmi pemerintah. Nah, di sisi lain juga tadi yang saya bilang belum ada tanda-tanda mengarah kepada safe haven. Lonjakan harga minyak masih relatif normal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu tinggi. Jadi bagi saya efek geopolitiknya masih bisa diabaikan. Walaupun kita lihat di kiri kanan ataupun bahkan dari beberapa media yang menunjukkan adanya gelagat untuk terjadinya aksi serang ataupun bahkan mungkin ancaman balasan dari Hezbollah. Nah, kemudian data inventory yang tadi saya sebutkan, baru saja kita lihat angkanya yang relatif lebih rendah. Jadi kemungkinan kalau kita lihat nanti malam akan ada terjadi perubahan ataupun perbedaan, maka kemungkinan itulah yang akan menyebabkan harga berfluktuasi kembali. Artinya, saya tidak berharap inventory versi IAE itu akan jompang ataupun terlalu jauh daripada versi survei swasta. Nah, otomatis yang harus diperhatikan adalah level 70 ataupun 69 untuk saat ini. Tapi kalau misalkan level resisten, saya rasa 73 ataupun 74 itu akan menjadi acuan kita. Karena di awal pekan ini saya sempat mengatakan minggu ini mungkin kita akan lihat antara 74 ataupun 75 dolar. Dan kita akan lihat beberapa waktu ke depan apakah itu terwujud atau tidak. So far so good, karena kenaikannya sudah mendapatkan di level 73. Tapi kemudian dia turun ke 71,
Dan kita akan coba lihat lebih lanjut apakah dia mampu untuk bertahan di atas 72 at least untuk pertengahan pekan ini. Nah, di sisi lain, PBOC ternyata memenuhi janji, dan inilah yang kita sebut dari sejak kemarin. Efek dari PBOC ini berarti mereka memompa untuk ekonomi, pemulihan ekonomi, berarti ada aktivitas ekonomi, lalu kemudian nantinya akan memicu terkait dengan ekspektasi kenaikan ataupun meningkatnya permintaan. Ya, ini berarti akan menjadi langkah maju dari PBOC, Bank Sentral China, tapi kita juga melihat ada peran serta dari pemerintah China, tapi sayangnya stimulus yang dijanjikan masih belum terrealisasi, dan bahkan menurut beberapa pengamat termasuk JP Morgan menilai stimulus yang mereka umumkan itu belum cukup. Jadi perlu angka yang lebih bisa dibilang cukup besar lagi, bukan hanya 500 miliar US ataupun 500 miliar yuan, melainkan harus di atasnya. Nah, termasuk juga pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh PBOC. Walaupun kita lihat tadi pagi bunga ataupun suku bunga MLF atau pinjaman menengah sudah dipangkas sekitar 30 basis point. Kita tinggal tunggu apakah akan ada realisasi terkait dengan pemangkasan Triple R sebesar 50 basis point. Kemudian reverse repo 7 hari yang katanya akan diturunkan kembali 20 basis point. Dan juga terkait dengan pengurangan bunga KPR atau mortgage rates. Yang kemungkinan itu akan menjadi bisa dibilang faktor penolong ya untuk faktor ataupun sektor properti. Nah, sementara sayangnya Hang Seng walaupun terjadi gap up tadi pagi yang cukup tinggi, ternyata dia turun. Turunnya saya rasa ini masih normal, bukan karena faktor kekecewaan atau apapun, melainkan secara teknis memang sangat wajar. Begitu terjadi gap yang besar, mereka mencoba atau market mencoba untuk menormalisasi kembali ataupun bahkan menutupi gap. Entah itu sepertiga, 2/3 atau bahkan the whole gap. Nah, untuk saat ini bagi saya masih terlihat sebagai sektor ataupun ya sisi koreksi yang masih cukup wajar. Jadi kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan apakah akan terjadi akumulasi terkait dengan kenaikan apa tidak. Di sisi lain, Fed Watchers yang juga dikenal sebagai reporter WSJ atau Wall Street Journal, Nick Timiraos, memberikan isu terkait dengan tanda-tanda terlihatnya ada tanda-tanda terkait dengan pelemahan data tenaga kerja. Hal ini dikarenakan data tadi malam terkait dengan CB Consumer Confidence yang relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Ada beberapa tanda-tanda yang jelas di situ, yaitu terkait dengan selisih antara pekerjaan yang penuh dengan pekerjaan yang sulit didapat. Dan angkanya semakin menyempit. Artinya kalau back to 2017, tanda tersebut juga semakin mengecil. Nah, jadi ini adalah indikasi yang menurut dia kecenderungannya bisa memicu kepada ekspektasi pemangkasan agresif kembali, entah itu di bulan November ataupun di bulan Desember. Nah, seperti hal yang kita lihat dalam CME Fed Watch Tools, ternyata kalau kita lihat kembali terjadi selisih ataupun perdebatan antara pemangkasan 50 basis point dengan 25 basis point dari pertemuan untuk FOMC bulan November mendatang. Jadi kalau lihat di sini komposisinya 25% ataupun 25 basis point itu ada sekitar 41%-an. Sementara yang 50 basis point memperkirakan sekitar peluangnya 58%. Angka ini naik dari sebelumnya teman-teman, yang sebelumnya ada di 50%-an. Nah, hal ini tentunya akan memicu mungkin perdebatan yang lebih panjang lagi, karena akhirnya market akan mencoba untuk mengkalkulasikan apakah Fed akan melakukan pemangkasan lebih besar daripada dot plotnya atau tetap mengacu pada dot plot. Nah, walaupun nanti malam akan ada data ekonomi, yaitu new home sales, tapi pasar tetap akan berujung kepada data PCE di hari Jumat. Nah, satu sisi, mereka melihat ada kondisi seperti demikian. Kalau misalkan pun sisa dari dot plot adalah untuk tahun 2024 50 basis point, itu berarti bisa jadi 3 hal. Kalau mereka misal melihatnya data tenaga kerja relatif lebih jelek ataupun lebih rendah, maka seperti yang dikatakan oleh Powell, mereka bisa saja melakukan pemangkasan yang lebih tinggi kembali. Dan cukup terbuka, baik itu 25 ataupun 50 basis point. Dan kembali lagi, kalau misalkan dot plotnya sisa 50 basis point untuk 2024, berarti normalnya 25 di bulan November dan 25 basis point di bulan Desember. Tapi kalau misalkan melihat ada tanda-tanda pelemahan tenaga kerja, bisa saja 50 basis point di bulan November dan 0 di bulan Desember. Atau solusi yang terakhir, mungkin saja di November kita tidak melihat pemangkasan suku bunga sama sekali, lalu kemudian mereka akan adjustment lagi di akhir tahun alias di bulan Desember dengan angka 50 basis point. Saya rasa skenario yang ketiga ini bisa dibilang cukup rasional kalau misalkan mereka mengasumsikan ada dampak dari Pilpres AS yang akan dilakukan di 5 November akhirnya mengganggu supaya FOMC tidak melakukan keputusan suku bunga apapun sampai nantinya terpilih presiden yang terbaru. Nah, tapi apapun itu, seperti yang disampaikan oleh Powell dan rekan-rekan di FOMC,
Mereka tidak dipengaruhi oleh siapapun termasuk juga urusan politik. Jadi apa yang mereka lakukan murni terkait dengan kebijakan ekonomi ataupun moneter dari bank sentral. Kita lihat saja apakah akan terjadi netralitas yang dimaksud apa tidak. Yang jelas sampai detik ini saya masih tidak melihat adanya perubahan stigma ataupun sentimen, sehingga kita masih tetap harus menunggu sampai at least hari Kamis ada pidato Powell, ada data ekonomi juga terkait dengan GDP dan job scale ya. Nah, tinggal di hari Jumat tentunya penentuan apakah inflasi PCE betul-betul dirilis dengan angka yang lebih rendah atau tidak. Karena ekspektasi untuk saat ini fokusnya adalah core PCE dan ada ekspektasi untuk mengalami kenaikan 1% ya, atau 0,1% dari 2,6 menjadi 2,7%. Tentunya kalau misalkan yang diharapkan oleh para pelaku pasar dan juga Federal Reserve adalah angka yang relatif lebih rendah, termasuk core PCE basis bulanan. Ya, kita lihat aja apakah mereka akan dapatkan 0,1% ke bawah atau tetap akan ada di atas 0,2%. Tentunya, semua ini akan sangat mempengaruhi sentimen di penghujung pekan ini, mengingat juga mungkin saja kita kaitkan dengan akhir bulan.